Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, ini sebenarnya adalah konten kedua aku tentang bercerita. Jadi aku menceritakan apa-apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan sebelumnya aku udah cerita tentang Carok Madura. Teman-teman bisa lihat di video berikut. Dan hari ini aku bakalan ceritain ke kalian, buat kalian yang mungkin belum tahu siapa itu Laura. Dan hari ini aku bakalan cerita tentang kejadian dari Anna Laura atau Edelenyi Laura. Oke, langsung aja. Sebelum teman-teman lanjut ke videonya, jangan lupa yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Well, banyak dari kalian yang mungkin pasti bertanya-tanya, dan sebenarnya aku juga bertanya-tanya sebelumnya. Sebenarnya Edelenyi Laura ini siapa sih? Atau yang biasanya kerap disapa dengan Laura Anna. Jadi Laura Anna merupakan salah satu selebgram yang sangat terkenal dan dia berusia 21 tahun. Dia merupakan anak dari pasangan Amelia Edelenyi yang asli dari orang Indonesia dan Gabor Edelenyi yang merupakan warga negara asli dari Hungaria. Jadi Laura ini merupakan blasteran ya guys. Laura ini memiliki kekasih atau yang sekarang sudah menjadi mantan kekasih yang bernama Gaga Muhammad. Gaga Muhammad ini juga merupakan seorang selebgram dan juga YouTuber. Jadi ceritanya dulu yang pasti saat dia belum memiliki channel YouTube, dia itu selalu disemangati oleh Laura agar bisa membuat channel YouTube, dikasih saran dan juga dikasih semangat gitu. Sampai pada suatu ketika Laura Anna dan juga pacarnya ini mengalami sebuah kecelakaan yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2019. Kecelakaan tersebut terjadi dan saat itu yang menyetir adalah Gaga Muhammad dan dia sedang terpengaruh oleh minuman alkohol. Akibat dari kecelakaan tersebut, Laura Anna ini mengidap kelumpuhan total yang mana dia sudah tidak bisa berjalan dan melakukan aktivitas sama sekali. Jadi saat setelah kejadian itu dia hanya bisa berbaring, makan dan tidur di tempat tidurnya. Sedangkan Gaga, dia mengalami luka ringan. Pasca setelah kecelakaan 2 hingga 3 bulan, Laura tidak mampu menggerakkan tubuhnya sama sekali teman-teman. Dan selama 2 tahun terakhir juga Laura hanya terbaring di tempat tidur dan tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan Laura Anna menderita penyakit yang bernama dekubitus. Hal ini terjadi karena adanya luka pada kulit dan jaringan-jaringan yang berada di bawahnya akibat gesekan-gesekan dengan benda yang terlalu lama. Nah, karena dia hanya bisa berbaring di kasur tadi, yang ia lakukan hanya makan dan tidur, membuat area kulitnya hanya bisa bergesekan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya, misalkan kayak kasur, bantal, guling, dan benda-benda lainnya, sehingga itu bisa menyebabkan munculnya luka yang dinamakan dengan dekubitus tersebut. Ceritanya saat proses penyembuhan Laura tersebut, si Gaga ini juga mengumpulkan sebuah donasi yang di-share di salah satu platform donasi. Dia mencarikan donasi untuk Laura, untuk kesembuhan Laura, yang mana di situ dijelaskan bahwasannya Laura membutuhkan biaya sekitar 50 juta. Di depan publik, sang pacar juga menceritakan bahwasannya dia itu juga mendonasikan uangnya sejumlah 10 juta rupiah. Namun kenyataannya menurut penjelasan dari Laura, hal tersebut tidak dibenarkan karena sama sekali sang pacar tidak mentransfer uang donasi tersebut kepada dirinya. Tapi Laura masih menerima sejumlah donasi uang yang telah dikumpulkan oleh sang pacar kepada dirinya. Donasi tersebut berasal dari teman-teman, orang lain, fans, dan lain sebagainya. Saat proses penyembuhan dan saat Laura sakit, ternyata sikap sang pacar ini malah berubah teman-teman. Bahkan seminggu setelah kecelakaan, sang pacar ini mulai menghilang. Jarang berkunjung, jarang mendatangi Laura, jarang menjenguk. Dan sesaat setelah pacarnya kembali, dia malah sering berantem dengan Laura dan dia malah sering membuat perseteruan. Tapi akhirnya yang ngalah juga Laura, karena bagi dia itu masih membutuhkan pacarnya tersebut dan itu bisa menjadi support system bagi dia untuk kesembuhan selanjutnya. Dan di sini bukan malah mendukung, Laura malah menjadi frustasi dengan sikap pacarnya tersebut. Tapi alhamdulillah masih ada keluarganya yang selalu mensupport. Bahkan keluarganya juga tahu bahwa sang pacar ini selalu menjadi penyebab Laura menjadi lebih frustasi dengan kondisinya saat itu. Bahkan di kondisi yang lain tersebut,
Sang pacar malah menggunakan ATM Laura untuk menggesek uang, dan itu tanpa persetujuan Laura. Bahkan jeleknya lagi, si sang pacar ini ternyata dia memiliki perempuan lain dan dinilai tidak tulus mencintai Laura karena Laura hanya dimanfaatkan. Selain cacat fisik, Laura juga mendapatkan cacat mental akibat perlakuan dari mantannya tersebut. Sudah cacat fisik dari hasil kecelakaan karena kecerobohan dari mantannya tersebut, ternyata Laura juga mendapatkan cacat mental hasil dari perlakuan mantan pacarnya tersebut, teman-teman. Bahkan menurut pengakuan dari kakaknya, Laura juga ingin melakukan percobaan bunuh diri karena depresi dengan kondisinya saat itu. Merasa kondisi hubungannya dengan sang pacar ini sudah tidak sehat lagi, jadi Laura ini memutuskan untuk berpisah. Hingga akhirnya Laura menuntut pacarnya ini untuk bisa bertanggung jawab secara materi maupun secara hukuman. Laura ini meminta pertanggungjawaban uang sejumlah 12 miliar dan juga pertanggungjawaban hukum karena sang mantan pacar sudah mengakibatkan Laura lumpuh total dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Sehingga pada tanggal 2 November 2021 sang pacar telah mendekam sang mantan pacar telah mendekam di penjara dan mendapatkan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dengan pasal pelanggaran tata tertib lalu lintas. Dan pada tanggal 2 Desember 2021, Laura ini mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Laura ini menuntut keadilan setelah dibuat lumpuh gara-gara kejadian kecelakaan tersebut. Sesaat setelah itu, Laura ini tetap menjadi pribadi yang baik, pribadi yang periang, ceria, dan sering menyebutkan bahwa saat setelah itu Laura lebih mensyukuri hidupnya dan memiliki kemampuan dan harapan yang sangat besar untuk sembuh total dan kembali menjalani aktivitas bagaimana mestinya, makan, jalan-jalan bersama teman, bekerja, dan lain sebagainya. Namun sebelum sidang diputuskan pada tanggal 15 Desember 2021, Edelenye Laura dinyatakan meninggal dunia dan kasus ini masih akan tetap dilanjutkan oleh sang kakak. Oke guys, itu saja cerita dari aku tentang Laura. Dan sebenarnya kalau menurut pendapat aku sih ya, apabila si mantan pacar ini mampu memperlakukan Laura dan mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan kepada Laura, mungkin masalahnya tidak akan serumit ini. Dia tidak akan dilaporkan oleh Laura. Dan setelah kejadian ini, banyak sekali mantan pacar dari mantan pacarnya Laura, mantan pacar dari Gaga Muhammad ini menceritakan semua keburukan-keburukan dari Gaga Muhammad ini. Dan sebenarnya jatuhnya si Gaga Muhammad ini toksik ya ke pasangannya sendiri. Jadi Laura ini merasa bahwa hubungannya tadi sudah tidak sehat dan Gaga Muhammad juga tidak mampu bertanggung jawab, sehingga jalur hukumlah yang bisa menentukan. Oke guys, mungkin kejadian ini bisa memberikan kita pelajaran. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari cerita ini. Mungkin dari kalian yang sudah memiliki pasangan, yang mana apabila terjadi suatu hal-hal yang tidak sehat dengan hubungan kalian tidak bisa meneruskannya dan jangan dipertahankan lagi. Oke, dan kita doakan juga untuk Laura supaya tenang di sisinya dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan juga mendapatkan kekuatan, dan semoga kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan tersangka bisa mendapatkan balasan yang setimpal, hukuman yang setimpal. Terima kasih, itu aja video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.